Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Nur Hamim. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Nomor induk mahasiswa 12201193402. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyelesaikan tugas magang 1, UIN 1 Said Ali rahmatullah. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari mukjizat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kata mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Kata mukjizat terambil dari kata bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikannya tidak mampu. Sedangkan kata ajaza itu sendiri berasal dari kata ajaza yang berarti tidak mempunyai kekuatan atau lemah. Adapun dengan redaksi yang lain atau berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Selanjutnya adalah unsur pokok mukjizat. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan yang terakhir adalah mukjizat tidak terkalahkan. Selanjutnya adalah macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat yang bersifat hisiah atau material indrawi. Dan yang kedua adalah mukjizat yang bersifat akliyah atau rasional. Selanjutnya mengenai bentuk dan tahapan tantangan Al-Quran. Tantangan yang datang dari Al-Quran terdiri dari dua bentuk, yaitu tantangan umum dan tantangan khusus. Yang pertama adalah tantangan umum. Tantangan ini ditujukan kepada semua golongan, baik kaum filosof, cendekiawan, ulama dan hukum, serta semua manusia tanpa terkecuali, orang Arab atau orang Ajam, orang putih atau orang hitam, mukmin ataupun kafir. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 88. Yang kedua ada tantangan khusus. Tantangan ini ditujukan khusus kepada orang-orang Arab, terutama bagi orang-orang kafir Quraisy. Tantangan bertanding khusus ini terbagi atas dua macam, yaitu tantangan yang bersifat kuli atau keseluruhan, yaitu tantangan dengan seluruh Al-Quran mengenal hukum-hukumnya, keindahan bahasanya, balaghahnya, dan kejelasannya. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 34. Dan selanjutnya tantangan yang bersifat juz'i atau sebagian, yaitu tantangan untuk mendatangkan 10 surat atau satu surat saja yang menyerupai surat-surat Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Hud ayat 13 dan surat Al-Baqarah ayat 23. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Para ulama sepakat bahwasannya Al-Quran tidaklah melemahkan manusia untuk mendatangkan sepadan Al-Quran hanya karena satu aspek saja. Akan tetapi karena beberapa aspek, baik aspek lafziah atau morfologis, maknawiah atau semantik, dan ruhiyah atau psikologis. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam meninjau sebagai kemukjizatan Al-Quran. Perbedaan itu adalah sebagai berikut. Sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, menyerupai susunan dan berbeda dengan bentuk puisi orang Arab maupun bentuk prosanya. Ada juga sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran itu terkandung dalam lafal-lafalnya. Dan ulama lain berpendapat bahwa kemukjizatan itu karena Al-Quran terhindar dari adanya pertentangan dan mengandung arti yang lembut dan memuat hal-hal gaib di luar kemampuan manusia dan di luar kekuasaan mereka untuk mengetahuinya. Dan yang terakhir ada lagi ulama yang berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah keistimewaan-keistimewaan yang nampak dari keindahan-keindahan yang terkandung dalam isi Al-Quran tersebut, baik dalam permulaan, tujuan, maupun dalam menutup setiap surat. Jadi aspek-aspek mukjizatan Al-Quran dapat saya rangkum menjadi 10, yaitu susunan bahasanya yang indah berbeda dengan susunan bahasa Arab. Kedua,
uslubnya atau susunannya yang menakjubkan jauh berbeda dengan segala bentuk susunan bahasa Arab. Ketiga, keagungan yang tidak mungkin bagi makhluk untuk mendatangkan sesamanya. Keempat, syariat yang sangat rinci dan sempurna melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Kelima, mengabarkan hal-hal gaib yang tidak bisa diketahui, kecuali dengan wahyu. Keenam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ketujuh, Al-Quran memenuhi setiap janji dan ancaman yang dikabarkannya. Kedelapan, luasnya ilmu-ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Kesembilan, kesanggupannya dalam memenuhi segala kebutuhan manusia. Dan yang kesepuluh ialah berpengaruh terhadap hati para pengikutnya dan orang-orang yang memusuhinya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.